Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 12 ingin presentasikan hasil diskusi kami mengenai prinsip bimbingan konseling. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irna Novriani Tarigan sebagai moderator dan teman saya Deviana Brusundiring sebagai pemakalah 1. Oke, di sini saya akan langsung membacakan PPT kami. Prinsip bimbingan konseling. Prinsip yang berasal dari asal kata prinsip pra yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoritik dan teori lapangan yang berarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam melaksanakan program pelayanan bimbingan dan dapat juga dijadikan sebagai perangkat pemaduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan dilandas praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, hasil dari penelitian dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budayanya, pengertian, tujuan, fungsi dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Sasaran pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu baik secara perorangan ataupun kelompok. Yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya adalah perkembangan dan kehidupan individu, namun secara lebih nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah lakunya yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian dan kondisi sendiri, serta kondisi lingkungannya. Sikap dan tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupannya itu mendorong dirumuskannya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dalam lapangan operasional bimbingan dan konseling. Di sekolah merupakan lembaga yang wajah dan sosoknya sangat jelas. Di sekolah, pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan amat baik, mengingat sekolah merupakan lahan yang secara potensial sangat subur. Sekolah memiliki kondisi dasar yang justru menuntut adanya pelayanan ini pada kadar yang tinggi. Pelayanan BK secara resmi memang adalah sekolah, tetapi keberadaannya belum seperti dikehendaki. Dalam kaitan ini, Berlin dalam Prayitno 1994 menegaskan 6 prinsip untuk menumbuh perkembangan pelayanan BK di sekolah. Kesimpulan, prinsip-prinsip bimbingan konseling secara umum yaitu melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, status sosial. Sedangkan secara khusus terbagi menjadi 4 bagian, yaitu prinsip yang berkaitan langsung dengan individu, berkaitan dengan masalah individu, berkenan dengan pelaksanaan layanan, serta prinsip yang berkenan dengan program latihan. Sekianlah hasil presentasi kami. Bila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Selamat siang.